الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidna ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubti'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, sesungguhnya hanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Oleh karena itu mari kita perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya, titik-titik alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa sholat subuh berjamaah alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa mendengarkan pengajian alhamdulillahi rabbil alamin. Nenek umplung lewat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semuanya jika kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, insyaallah Allah akan terus memberikan nikmatnya dalam kehidupan kita. Terus, ya, nikmat Allah tidak akan pernah putus kalau kita tidak pernah putus mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya titik-titik alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, memang syukur itu menurut pendapat ulama, ya, para ulama, syukur itu ada 4 macam. Ada syukur bil qauli tadi. Nomor 1 itu malah, nomor 1 itu bil qauli, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin itu kalimat tauhid gitu. Itu tauhid rububiyah itu. Ya, tauhid rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi ada syukur bil qauli, ada lagi syukur bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Tambah suwe tambah mantap itu kita ini, ya, ibadah kita ini, iman kita ini tambah lama, tambah yakin kita dalam beragama ini. Dan tambah lama, tambah rajin kita dalam beragama. Itu berarti sebagai bentuk syukur kita, ya, dalam bentuk syukur yang bersifat perbuatan tadi itu. Tambah suwe kok tambah yakin beragama ini. Bukan malah sebaliknya. Ada orang itu beragama tambah suwe, nggak tambah yakin, tambah ambiar, ya, gelambiar, nggak fokus dalam beragamanya, dalam ibadahnya nggak fokus. Malah kadang-kadang fokusnya kepada hal-hal yang lain, yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya. Ya naudzubillah, ya, kita tambah usia harusnya tambah yakin dan tambah rajin. Nah, itu ya. Jadi bentuk syukur kita bil fi'li tadi itu apa? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Ini cuma main pegang, ya, main pegang tadi. Nomor 1 tadi banyak-banyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kedua ini tambah yakin. Mari keyakinan kita ini kita tambah dalam beragama ini. Tambah yakin bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Allah Maha Penolong. Allah memberikan segala sesuatu. Allah yang mencukupi kita. Hingga kita semakin rajin karena Allah sudah memberikan pertolongan. Jadi jangan sampai tambah suwe gak tambah yakin, tambah suwe gak tambah rajin. Mari kita tambahkan, ya, dalam beragama ya rajin. Ya abot-abot dilakoni. Ya memang dolek apik wangel, abot. Poso abot, tapi api. Ya, traweh abot. Ya, tapi gimana itu sesuatu yang baik. Ya, jamaah subuh abot nang masjid, kurang-kurang pengajian tambah abot mana, gitu, turu apa, nggak ada suaranya belas, dempe saya golek senden kabeh, guys, menetu kono kursi senden kene pak mentari jejer dengan. Nah itu fi'li, ada lagi syukur bil mali, ya, dengan harta, sidik-sidik berinfak, nanti akan menjadi kebiasaan. Kita bisa karena biasa. Infak itu bukan karena sugih, bukan karena melarat, tapi faktor kebiasaan. Uang ini biasa ngekei, itu gak enak, gitu loh. Biasa infak, gak infak, gak enak. Karena menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan. Kebaikan itu sesuatu yang diulang-ulang. Kejelekan juga sama, sesuatu yang diulang-ulang. Ya, jadi kebaikan itu sesuatu yang diulang-ulang. Makanya sholat itu kan, ya, 1 hari 5 kali. Jadi itu kebaikan itu begitu. Begitu keburukan juga begitu, mesti diulang-ulang. Gitu loh. Kan kita bisa karena biasa. Gitu loh. Biasanya nyolong, gak nyolong, gitu. Tangane wis, ya, gatel, gitu. Biasanya nyelatu wong, gak nyelatu wong, gitu men. Biasanya ngerasani wong terus gak ngerasani wong, lambe ngerasani kaya gatel gitu. Pengen ngomong. Nah, oleh karena itu infak juga begitu. Bukan persoalan duit akeh, duit sedikit, tapi bagaimana kita membiasakan. Saya ini dilatih mak saya mulai kecil, mulai Jumatan itu.
Pemane poso-posoan itu mesti itu mak itu nyiapno duit receh itu. Dulu jek enek duit 5 ripis, gambare manuk pentet eling sampean. 5 ripis ya. Itu dulu 5 ripis, 10 ripis itu. Saiki gak ono blas, 5 ripis gak pahit. 1000 gak pahit. Dulu begitu, sangat berharga itu. Anaknya disiapkan. Bapak saya disiapkan, apalagi kalau Jumat itu, Masya Allah. Orang dulu begitu, Pak. Pemanik poso ini, Masya Allah, poso itu, saya masih ingat, emak saya itu. Selalu nang masjid itu. Wes ngekei jenenge, dulu namanya itu jaminan, ngekei jaminan. Saya kira istilah apa, takjil, biyen jaminan. Mbok nggodhog telo, mbok nggodhog apa jenenge jagung dulu. Nah, begitu. Ada lagi syukur yang ketiga, yang keempat adalah birruhi, dengan ruh kita. Ya, ruh itu bisa kita ajak untuk beribadah, tidak hanya fisik. Dengan apa ruh kita, ya kita semakin khusyuk dalam beribadah, semakin tawadhu, ya, semakin rendah hati dengan orang, semakin baik, gak semakin ganas, gak semakin garang. Ada orang tambah suwe itu tambah ganas, tambah garang. Senengane nyengeni wong, nyelatu wong, kudu mangan wong, gitu. Mangan sego bakar je enak mangan wong. Nah, itu adalah ruh kita ini. Nah, puasa ini sebenarnya adalah mengajak kita menjadi orang-orang yang punya ruh yang baik. Termasuk ruh kita ini adalah kita bergantung kepada Allah, selalu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan pertolongan dalam hidup kita ini. Dan yang harus ditambah keyakinannya kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Islam adalah agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna. Tahu sempurna ya? Sempurna itu sudah nggak ada cacat sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Wa tammat, kata Allah, dan ajaran-ajaran, ya, wa tammat kalimatu rabbika, kalimat-kalimat dari Tuhanmu adalah kalimat-kalimat yang tamat. Tamat itu seperti orang kuliah, orang sekolah itu loh, lulus, selesai, sudah nggak ada lagi, sudah mentok ya. Jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang sudah tamat, sudah nggak ada lagi. Di atas Islam itu tidak ada. Islam itu ya'lu wala yu'lale. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Derajatnya itu tinggi. Ya, sidqa, nah, sudah sempurna, benar, ya, dari Allah, dari Tuhanmu, ya. Wa tammat, sempurna, kalimatur rabbika, dari Tuhanmu, dari Allah. Ajaran Islam ini dari Allah sudah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang ngomong Allah itu. Lek ngomong menungso ngono masih itu patut dipertanyakan. Ini yang ngomong Allah sendiri. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi udah sempurna Islam ini, ya. Kalimat-kalimat dari Allah sidik, benar, adalah adil. Jadi ajaran Islam itu sudah sempurna, benar, adil. Nah, ini yang penting, yang keempat ini dikunci sama Allah, la mubaddila li kalimati. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengubahnya. Jadi kalau ada orang yang mau merubah-rubah agama, yang mau menyesat-nyesatkan agama, Allah yang tidak terima, karena Allah menjamin, ya,
menjamin la mubaddila li kalimati, tidak ada satupun orang yang bisa merubah kalimat-kalimatku. Maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya akulah yang menurunkan adzikra. Masih di situ diakui Allah lagi, ya, aku yang menurunkan adzikra, ajaran Al-Quran, dan aku yang akan menjaganya. Coba, jadi diturunkan Allah, dijaga oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus turut menjaga ajaran agama Islam. Dengan apa kita menjaga nilai agama ini? Menurut saya cara kita menjaga agama ini ada 4. Kalau sampean mau menjaga agama ini, sampai jam berapa ini Pak Mentari? Sampai jam 7:30. Oh, 7:30. Arwane gitu. Enggak ceramah engko turu kabeh. 7:30 7:30 ya apa? 5:30 ya. Jadi kita bagaimana kita menjaga agama ini ada 4 cara. Satu adalah mempelajari agama, pelajari agama, belajar agama. Semakin kita ini banyak belajar, maka kita akan menjadi orang yang kan banyak ilmu, kita semakin tinggi derajat kita. Orang yang semakin paham terhadap agama akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi sinau agomo, ojo sinau buku Bang Tete lah gitu. Sinau agama, kita belajar agama itu, masya Allah. Ya, nomor 1 itu mempelajari, belajar terus, dan belajar itu nggak boleh putus, terus. Saya juga begini, saya terus masih belajar terus, baca buku, sinau, nyari wis pokoknya sing gitu. Sing nggak bener-bener gak diwaca blas, sing golek nang internet gak sing bener-bener. Cari buku ini dibaca itu. Ini nomor 1 belajar, dan agama itu semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka akan semakin tinggi derajat yang kita peroleh. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin tinggi derajat yang akan kita peroleh. Nah itu, sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di situ. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin tinggi derajat kita. Nah itu, semakin rendah juga begitu. Semakin sedikit ya semakin rendah derajat kita. Yang kedua adalah bahwa cara kita menjaga agama yang kedua adalah memahami. Belajar itu harus sampai paham. Kalau nggak paham tanya, gitu loh. Kalau nggak paham tanya, ya tanya bisa kepada Mbak Google, tanya kepada Mbak Buku, tanya pada gitu ya, diskusi dan sebagainya. Nah itu harus paham. Kalau nggak paham, nanti jadi namanya salah paham. Gitu. Jangan hanya mendengar katanya. Jari ini dalam beragama kita tidak boleh. Ya harus terus belajar. Dalam beragama kita nggak boleh taklid. Ibadah nggak boleh taklid. Taklid itu artinya apa? Ya ibadah tapi tidak ngerti ilmunya, nggak ngerti dalilnya, perintahnya apa. Nah seperti itu. Nah ini namanya adalah memahami, harus dengan paham. Yang ketiga adalah mengamalkan. Cara kita menjaga agama itu dengan mengamalkan secara istiqomah. Tadi itu ya, istiqomah, mengamalkan ajaran agama itu istiqomah. Jamaah ya istiqomah terus. Dengarkan pengajian ya harus istiqomah. Enggak boleh istirahat. Nah, ya. Belajar agama itu nggak boleh istirahat, terus istiqomah terus menerus, terus ditelateni. Nah, nanti ini
Oleh karena itu mengamalkan. Yang ketiga itu mengamal. Yang keempat adalah mendakwakan. Kita menyampaikan pada orang lain. Namanya adalah dakwah, itu mengajak. Kalau bisa mengajak seperti ini, ngajak anaknya diajak, saudaranya diajak, tetangganya diajak, istrinya diajak. Harus ngajak. Perkara gelem gae itu urusan Gusti Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak. Gitu. Jadi mengajak ini adalah perintah untuk mengajak kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana supaya kita menjadi orang yang unggul dalam hidup ini, punya pribadi yang unggul? Menurut saya bahwa orang itu agamanya unggul, menurut saya itu ada 4 hal. Kalau mau unggul dalam hidup, mau unggul. Pertama adalah kalau mau unggul dalam hidup, nomor 1 kita harus memperhatikan masalah-masalah yang halal dan yang haram. Hati-hati dengan barang-barang yang haram dan halal. Termasuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita ini beriman tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesuatu yang diharamkan itu ada 2, ada perbuatan dan ada makanan. Hati-hati dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati dengan makanan-makanan yang diharamkan. Kalau ada keselip dengan panganan diet yang haram, itu sudah menjadi masalah itu dalam kita. Ya, udah hidup kita akan menjadi masalah. Apalagi ngelakoni barang-barang yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kemaksiatan kepada Allah. Misalnya apa? Syirik. Itu kan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Ya. Bahkan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, ini naudzubillah ya. Kesyirikan ini harus betul-betul kita waspadai dalam keimanan kita. Jangan sampai iman kita ini tercampur. Jangan sampai iman kita ini tergelincir terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat syirik. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Apa syirik yang besar? Syirik yang besar itu yang percaya kepada atau meminta pertolongan kepada benda, kepada makhluk. Nah, itu sesama makhluk tidak bisa. Wong Allah sudah berfirman, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya upaya kecuali datangnya dari Allah. Sudah nggak ada. Kok ada yang dolek liane itu loh. Sudah Allah jangan la haula, tidak ada daya upaya, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Loh, kok awak dewe kadang-kadang masih percaya kepada yang lain, gimana itu iman kita? Nah, ini barang-barang yang haram ini. Itu tahayul. Ya, yang kedua itu tahayul. Tahayul itu halalnya bersifat hayalan. Masih banyak di masyarakat kita ini yang masih percaya dengan masalah-masalah tahayul. Kita lihat, jadi masyarakat masih banyak, Pak. Akhir-akhir ini tambah semakin merajalela. Semakin banyak. Di perempatan-perempatan jalan nanti Rioyo itu masih banyak itu orang buang sial katanya. Loh, ya Pak, sial kok dibuang? Yang bisa membuat orang sial dan tidaknya itu kan bukan manusia ya. Siapa? Allah. Takdir dari Allah. Pengen selamat ya ndonga nang Gusti Allah. Njaluk nang Gusti Allah. Jangan melakukan hal seperti itu. Nah, itu kan mengotori iman kita. Jadi masalah-masalah yang haram ini masih banyak rasanya kadang-kadang kita. Nah, itu. Kemudian khurafat. Ini Pak, khurafat. Tahu khurafat? Khurafat itu artinya adalah
percaya kepada benda-benda yang dianggap punya kekuatan gaib. Masih banyak masyarakat kita ini. Orang seperti itu tidak bisa menjadi orang yang unggul, tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa bahagia orang yang dalam kehidupannya yang masih percaya kepada benda-benda atau barang-barang seperti itu. Tidak akan pernah ada rasa bahagia. Kebahagiaan kita ini adalah ketika kita ini berserah diri kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, loh, hanya dengan mengingat. Jadi kalimat-kalimat Al-Qur'an itu kalimat-kalimat final, kalimat-kalimat kunci gitu. Cuma kadang-kadang awak dhewe gak gatekno gitu. Hanya dengan mengingat kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan hanya orang-orang yang tenang hatinya yang nanti akan masuk surga. Yang hatinya nggak tenang-tenang itu nggak bisa masuk surga itu. Yang masih percaya-percaya begini-begini nggak bisa masuk surga itu. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang nggak tenang gini-gini itu masih percaya kepada, nggak percaya dengan Gusti Allah, ya sudah, nggak akan pernah bisa bahagia dan tenang. Orang yang punya masih percaya hal seperti itu. Jadi yang pertama itu hati-hati dengan masalah-masalah haram, ya. Termasuk makanan, termasuk makanan. Orang yang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, masya Allah, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar, gitu. Banyak hal ya, makanan-makanan atau minuman-minuman ya, naudzubillah min dzalik. Sesuatu yang tidak, yang misalnya kita dapatkan tanpa seizin yang orang ya, masya Allah. Kadang-kadang awak dhewe wis ketok panganan itu ya. Nah itu makanya poso ini kan mencegah supaya kita bisa mengendalikan makanan itu ya, supaya tidak ini. Jadi nomor satu adalah perhatikan mau menjadi pribadi yang unggul, halal yang haram dalam hindarkan betul. Rezeki itu nggak perlu banyak, yang penting berkah. Nah, kita kadang-kadang kan nggak melihat itunya, golek akeh, nggak golek berkah. Karena berkah itu enak. Apa itu berkah? Berkah itu, saya kalau mendefinisikan berkah itu simpel. Berkah itu titik tapi manfaatnya akeh. Lek gak berkah, akeh manfaatnya titik. Gitu, duit uang tapi gak iso apa-apa. Gak tahu infak, gak tahu menyantuni yatim, gak tahu nyumbang masjid, macam-macam itu. Entah digawe, maaf ya, hanya kebutuhan-kebutuhan ada tuh. Saya punya teman, maaf ya, pegawai negeri bojone dosen, dia itu bayarannya wah banyak. Ya ngono utangnya si akeh. Iya, masya Allah. Nah itu berarti apa? Ada rezeki yang tidak berkah. Makanya itu keberkahan ini penting. Makanya tadi saya tuh ndonga tadi, Allah ya, wa barik li fi ma razaqtani. Allah berkahilah rezeki yang Engkau berikan pada kami. Makanya kalau mangan ndonga, Allahumma barik lana itu loh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sebab saya menduga banyak orang masuk neraka itu gara-gara makanan. Makanya Rasul mengatakan, waqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Banyak yang dimakan yang mungkin yang tidak haram, yang tidak halal. Ini yang pertama, yang menjadi pribadi unggul itu menurut saya sih. Yang kedua adalah mau menjadi orang pribadi unggul, melakukan yang namanya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan tentang kesabaran.
tentang kebenaran dan kesabaran. Ya, wa tawasau bil haq. Sebab banyak manusia itu yang hidup itu salah dan tidak sabar. Makanya Allah mengatakan wa tawasau bil haq. Saling berwasiatlah tentang, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Sumber manusia itu menjadi jelek karena ngelakuin barang sing gak api, karena gak sabar. Karena gak api. Gitu. Oleh karena itu poso ini kan mengajak kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang apa? Sabar. Sabar. Kalau mau unggul jadi orang yang sabar. Sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha ma'asyabirin. Nah, coba kita ini kadang-kadang masih banyak menjadi orang yang gak sabar ya. Masya Allah. Kudu gak sabar ya. Gak sabar. Aku ingin mulai dengan gini Pak Muntari ya. Ya, ini acara yang rapat metu itu. Ya Allah, saya ini diserempet orang. Mobil dibel din, ya Allah, ini awan-awan ya. Oh, sobat ujian nih. Mobilnya api deh, ya kan? Fortuner. Ya Allah. Itu saya hampir ini buka kaca itu gak usah ngelaceni, sabar. Itu Pak. Banyak orang sekarang itu Masya Allah. Coba. Sabar ini penting. Sebab orang sabar itu unggul. Ya. Innallaha ma'asyabirin. Kalau mau jadi orang yang unggul pribadinya sabar. Sabar ya Pak Solihin, sabar itu. Entek gak ada misalnya begitu. Entek kesabaranku, jangan, tidak boleh sampai seperti itu. Terus sabar. Nabi itu didoni sabar, masa didoni. Awak dhewe itu durung tahu didoni, wong salat didoni gak tahu. Nabi sampai didoni, Nabi bayang nih. Didoni, dipisui, masya Allah, dipateni, Nabi itu dipateni, Nabi loh. Arab dipateni barang, masya Allah. Mendingan kita kan dah sering mendengar ceritanya Daksur itu ya, sampai di sayembarakan mau dipateni, ya Allah. Sabar, ya sabar. Innallaha ma'asabir. Kesabaran ini adalah pribadi yang sangat unggul. Dan kalau sabar itu, dan benar dan sabar. Tadi ngelakuin ini benar tadi dulu. Ngelakuin sing pokoknya sing benar-benar. Dan sabar sudah. Jadi saling mengingatkan ya, termasuk hari ini ya, kita ini kan ini saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang unggul itu adalah karena kita melakukan yang namanya adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong. Takwa itu tolong menolong. Gitu. Allah sendiri yang mengatakan ta'awanu 'alal birri. Jadi ta'awun itu jangan hanya diartikan dengan infak. 'Alal birri terhadap kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Ya saling menolong, gitu, saling membantu. Artinya menjadi orang yang baik itu nggak bisa sendiri, butuh orang lain. Gitu. Menjadi orang yang takwa juga begitu, butuh orang lain. Jangan merasa wah aku wis salat wis apik urusan wong liya urusane dhewe-dhewe, ndak boleh Pak. Dalam Islam ndak boleh seperti itu. Kita masih punya tugas tadi terus yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Ta'awun, tolong menolong, harus saling tolong menolong. Ya. Alal birri terhadap kebaikan, itu. Kebaikan. Jadi kebaikan itu artinya ada yang mengartikan birun, ya. Itu adalah ya kebaikan yang sudah kita lakukan, yang itu. Kalau bedanya dengan ma'ruf, kalau ma'ruf itu ya kebaikan yang nampak, nah itulah. Tapi kalau birun itu artinya adalah kebaikan yang sudah kita kerjakan. Jadi kita mengajak orang itu mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, itu kita sudah mengerjakan dan kemudian kita mengajak orang lain, itu namanya birun. Nah, seperti itu. Jadi wattaqwa dan takwa. Takwa itu adalah orang yang terbaik kan. Takwa itu. Sabar, takwa, masya Allah, takwa itu ya. Allah kan berfirman dalam Al-Quran itu, ya, bahwa
Ya orang yang paling mulia di hadapan kan adalah orang yang takwa. Ya kan? Allah kan berbeda seperti itu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di hadapan itu adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa sih? Takwa itu ya taat lah. Gampang, taat beragama wis. Taat. Ya, walaupun ada yang mengartikan takut, tapi saya lebih senang mengartikan takwa itu taat. Taat wis. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan terhadap pemimpin-pemimpinmu. Nah, pemimpin yang mana? Pemimpin yang baik, yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Tanya, Pak, pemimpin yang bagaimana? Yang adil, tidak. Ya, sudah ada. Yang adil. Imamun adilun. Nah, itu kan ada dalilnya itu. Yang keempat adalah pribadi unggul itu. Yang keempat adalah kita melaksanakan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, balik mana Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak, ya, ini termasuk sholat ini, termasuk jamaah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Memberi contoh ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak bisa jadi orang, maaf ya, kalau kita nggak bisa jadi orang yang ceramah, ya memfasilitasi orang yang berceramah lah. Saya itu sering mengatakan begitu. Sampeyan dikon ceramah gak iso, wis sampeyan fasilitasi wong ceramah. Memelu nepakno meja, memelu nepakno ngombe ini apa gitu loh. Memelu dadi panitia apa nyiapno karpet apa gitu loh. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lek sampean nyiapno wong ceramah gak iso, wis ngrungokno wong ceramah. Gitu loh. Ya kan? Amin. Insyaallah kalau seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mengapa? Karena dengan seperti ini Bapak Ibu, ya, ada satu hadis yang sangat panjang ya, saya nggak bisa ini ya. Dengan adanya seperti ini, kajian-kajian seperti ini sebenarnya ribuan malaikat itu turun Pak, dan lapor kepada Allah, ya Allah, di sana ada sekelompok umatmu, hambamu yang mengkaji agamamu. Itu malaikat lapor pada Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang diminta oleh mereka? Loh, coba, apakah mereka minta diangkat derajatnya? Berikan. Loh, coba. Apakah mereka minta dibebaskan dari siksa api neraka? Berikan. Apakah mereka minta dimasukkan surgaku? Berikan. Loh. Jadi pengajian ini jaminan itu swarga, men. Ini calon penduduk swarga itu. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Muhammad, berikan kabar gembira kepada umatku, pada hambaku, kata Allah. Kabar gembira nanti dari kiamat hanya ada dua kabar, gembira dan celaka. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaula, mereka orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsana, dan mau mengikuti yang baik-baik. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dilakoni, swarga. Sidik-sidik dilakoni. Ini loh. Ya apa yang bisa kita ambil dari setiap kita mendengarkan ini, bisa ada nilai tambah dalam diri kita, termotivasi. Insyaallah kalau 4 ini ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang unggul. Insyaallah sudah. Istalah. Masuk gak percaya ke Al-Qur'an ya. Gitu. Wis entek ya Pak Muntari ya waktu ini ya. Wis timbang sampean keturun nang kono aku dadi gawe engko ngepeli lere sampean aku ngene. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Ya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.